Pemirsa, utusan UNESCO mengatakan status warisan budaya tak benda WBTB Subak Jatiluwih berpotensi dicabut setelah fasilitas pariwisata mulai merambah. Para petani dan pengelola DTW Jatiluwih sudah berusaha menjaga agar alih fungsi lahan tidak terjadi. Namun karena telah mendapatkan izin pemerintah pusat, Keramu Subak dan prajurit tak kuasa mencegah. Pekasih Subak Jatiluwih, Wayan Mustre menegaskan bahwa selama ini para petani di Subak Jatiluwih bersama dengan desa dan adat telah berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan sawah serta budaya lokal ini. Pihaknya rutin mengadakan rapat bulanan untuk menyerap aspirasi petani dan menjalankan pertanian sesuai awik-awik. Ia menyatakan keprihatinannya tentang adanya bangunan baru, misalnya saja yang ada di sebelah jembatan yang sudah beralih kepemilikan kepada pihak luar yang memiliki izin pusat. Mustre mengungkapkan kekhawatirannya di mana para petani yang sudah sangat sepakat menjaga kawasan tersebut justru nantinya dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Meski dikatakannya di Subak sudah ada awik-awik, tetapi secara hukum legal tidak kuat. Menurutnya Pemda Tabanan harus punya regulasi khusus secara hukum menyetop alih fungsi lahan. Ia berharap Pemda bisa membantu karena pihaknya bertekad untuk mempertahankan status WBTB ini. Ia menyoroti pentingnya regulasi yang kuat untuk mencegah alih fungsi lahan meskipun Subak sudah diatur oleh awik-awik. Mustre mengaku mulai ada gempuran pembangunan di kawasan WBD juga disoroti oleh UNESCO saat perhelatan World Water Forum, termasuk salah satu bangunan di tengah Subak yang semi permanen jadi perhatian UNESCO. Bendesa Jatiluwih Gede Ketut Janurage juga menyebut menjaga kelestarian Subak Jatiluwih tidak bisa hanya mengandalkan krame, pemerintah harus berperan aktif. Sementara itu, manajer DTW Jatiluwih Ketut Purne juga mengutarakan kekhawatirannya terkait potensi dicabutnya status WBTB dari UNESCO akibat pembangunan liar. Dikatakannya jika status WBTB dicabut ini akan berdampak besar termasuk menurunnya jumlah wisatawan. Namun baginya peringatan ini bisa dijadikan pembelajaran untuk bisa diantisipasi lebih awal agar status masih tetap bisa dipertahankan. Termasuk ia mengatakan sudah ada rencana mengadakan audiensi dengan Bupati Tabanan untuk membahas masalah bangunan liar ini sebelum pelaksanaan WWF ke-10. Namun tertunda karena kesibukan menyambut kunjungan para delegasi. Setelah WWF, pihaknya berencana untuk segera bertemu lagi dengan pihak desa dan kabupaten guna membahas aturan yang lebih tegas untuk mencegah pembangunan baru di tengah sawah. Puspawati, Bali Pos melaporkan.